Yang pertama, kita perlu mengetahui fungsi dari heading yang ada di menu Microsoft Office. Di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen, ada heading 1, heading 2, dan ini bisa juga sampai heading berapa yang ingin kita tentukan. Namun di sini kita akan menggunakan yang ada, dan setelahnya kita akan melanjutkan untuk tingkat yang berikutnya. Oke, heading 1 itu biasanya digunakan untuk judul-judul paling besar, judul yang paling utama, seperti bab 1, redaksi bab 1, redaksi bab 2 itu biasanya menggunakan heading. Seperti kata pengantar, daftar isi, itu menggunakan heading 1. Kita akan langsung coba di sini. Pertama, yang perlu kita lakukan sebagai alat bantu untuk mengetahui status dari pergerakan ataupun tampilan yang kita olah di Microsoft Word, biasanya kita menggunakan simbol yang ada di sini. Ini untuk mentransparansikan apa yang sedang dilakukan tindakan pada Microsoft ataupun dokumen yang sedang kita jalankan. Ketika diklik ini, maka akan muncul bahwa pada bagian ini saya melakukan perintah section break. Nah, otomatis ketika kita menggunakan section break, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buat halaman cover. Nah, halaman cover ini kita anggap tidak memiliki heading karena itu akan jadi halaman terpisah nantinya. Oke, setelah itu kita harus mengenal juga di sini adalah layout, ada breaks. Di sini kita memiliki beberapa section, ada page breaks, ada section breaks. Nah, ini yang maksud kan dengan seksi-seksi dalam penulisan karya ilmiah ataupun dokumen dalam jumlah banyak halamannya. Nah, ini kita anggap adalah seksi yang berbeda antara cover dengan halaman berikutnya. Makanya saya menggunakan section breaks karena itu menjadi beda seksi gitu ya dari halaman berikutnya. Oke, setelah itu kita punya kata pengantar. Kita tulis di sini langsung. Kata pengantar kita akan posisikan dia sebagai heading 1. Nah, karena di sini masih bawaan formatnya, maka kita harus melakukan modifikasi. Pertama, kita tentukan jenis, hurufnya apa. Kita rekomendasikan Times New Roman atau yang lainnya sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita berikan untuk formatnya 14 atau 12, kita kembalikan lagi ke masing-masing peraturan atau pedoman akademik yang dipegang. Warnanya kita ganti juga, terus kita pilih center di sini, center, oke, supaya nanti di tengah. Kita juga berikan spasi sebelum dan sesudah, berarti kita pilih di sini. Kalau misalnya mau mendekatkan, kita pilih yang sebelahnya lagi. Ini bisa dilihat di sini pratinjaunya ya. Nah, setelah itu kita pilih bold juga untuk menebalkan. Jika diperlukan, habis itu kita klik OK. Otomatis apa yang sudah kita atur sebelumnya akan muncul pada layar yang di sini. Kita enter juga. Nah, ini kita anggap berisi. Di sini ada kata pengantar dengan segala sesuatunya. Kita boleh di sini karena ini contoh, kita lanjut. Nah, kita juga akan lanjut ke halaman berikutnya setelah kata pengantar. Ini kata pengantar dengan halaman berikutnya itu adalah satu halaman atau satu seksi. Jadi kita akan pilih halaman yang ini. Jadi kita masih berada di satu seksi ya, antara kata pengantar dengan halaman berikutnya, yaitu daftar isi. Seperti itu ya. Atau misalnya lembar pengesahan, itu boleh. Tergantung format dari masing-masing pedoman akademiknya. Kita lanjut ke page berikutnya. Nah, kita setting di sini untuk lembar pengesahan ya. Nah, lembar pengesahan memiliki posisi yang sama sebagai heading pertama. Karena di sini kita sudah melakukan pengaturan terhadap heading 1. Jadi ketika kita klik di sini, maka akan langsung mengikuti format dengan yang sebelumnya. Nah, jadi sudah otomatis ya. Nah, ini ada lembar pengesahan, mungkin di sini nanti ada beberapa tanda tangan. Nah, kita anggap ini
berkonten ya. Habis itu kita juga bisa melakukan perpindahan halaman dalam satu seksi dengan cara cepat ialah dengan menekan tombol Control pada keyboard, and habis itu tekan Enter seperti ini ya. Jadi tidak perlu ke menu yang ini jika masih dalam satu halaman yang satu seksi tadi ya. Bisa menggunakan cara cepat Control plus Enter. Oke, setelah lembar pengesahan kita akan langsung ke daftar isi. Daftar isi, daftar gambar dulu ya. Daftar gambar kita setting heading 1, kita langsung pindah lagi. Daftar tabel, heading 1 kembali, kita enter lagi, daftar isi. Oke, sampai sini biasanya kita anggap sebagai halaman prefix ya, dimana halaman-halaman awalan yang meliputi keterangan-keterangan sebelum menuju konten dari karya tulis kita. Nah, biasanya ini diberikan penanda dengan angka Romawi seperti itu ya. Nah, jadi karena setelah daftar isi adalah konten berikutnya, yaitu tentang bab 1 atau bab-bab lainnya yang menjadi bagian dari karya tulis, ini menunjukkan bahwa kita memasuki seksi yang berbeda. Otomatis kita akan kembali memerlukan fungsi ini, section breaks, karena kita akan pindah dari seksi yang halaman prefix tadi ke halaman utama, katakanlah seperti itu ya. Berarti kita pilih next page. Nah, apa sih bedanya? Kita akan bisa melihat di sini keterangannya ada section break, sedangkan kalau masih dalam satu seksi hanya page break. Oke, ya sampai sana kita harus memahami. Oke, berikutnya kita anggap bab 1 itu, oh iya, satu lagi, ketika kita menulis bab 1, terus diikuti dengan keterangannya, misalnya pendahuluan, kita tidak direkomendasikan untuk melakukan enter ya, seperti ini, contohnya pendahuluan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan translasi ke heading 1 seperti ini akan terpisah. Ada pendahuluannya, karena itu beda baris ya, karena di enter. Dan ketika kita melihat di navigasi di sebelah sini, kita bisa melihat bahwa ini terpisah antara bab 1 dan kata pendahuluannya. Nah, seperti apa baiknya? Kita menggunakan teknik shift, ya, ditekan shift-nya, terus kita tekan enter. Nah, seperti ini. Walaupun misalnya dia berada di baris yang berbeda, dia akan terbaca sebagai satu kesatuan di sini, di navigation panel-nya di sebelah kiri dokumen yang sedang kita jalankan. Oke, sampai sana itu berlaku untuk semuanya. Oke, kita pindah ke bab 2. Bab 2 itu bagian dari seksi bab-bab, jadi kita tidak perlu menggunakan section break, kita menggunakan page break aja, seperti tadi kita tekan Control dan Enter, like that. Oke, kita lanjut ke bab 2. Kita anggap di sini kajian teori. Kita page break lagi ke bab 3, itu metode penelitian. Page break lagi bab 4, hasil dan pembahasan. Oh iya, harus di enter dulu ya. Shift enter. Kita akan pindah ke bab terakhir, katakanlah di sini bab 5 ya, tentang penutup. Oke, setelah itu kita lanjut ke seksi berikutnya. Pada tahapan ini, tergantung ya pedomannya seperti apa. Ada yang memang memisahkan antara daftar isi itu sebagai bagian dari seksi berikutnya, jadi tidak menyatu dengan bab gitu. Namun ada juga yang menyatukan bahwa antara bab 1 dengan daftar isi itulah satu kesatuan, karena kan rujukan dan teori yang diambil gitu ya dari bab itu tersebut. Jadi seperti
yang tadi saya katakan ini dikembalikan lagi apakah mau halaman terpisah, jadinya kita section break atau page break. Nah, di sini saya akan memilih page break, dianggapnya ini adalah satu kesatuan dari bab-bab ini. Nah, setelahnya kita lanjut ke lampiran. Nah, untuk lampiran juga ini tergantung, tapi di sini kita akan satukan saja bahwa untuk lampiran ini masuk ke dalam seksinya kumpulan bab-bab gitu ya. Lampiran. Udah seperti itu. Nah, di sini juga salah satu keuntungannya ialah kita bisa menavigasi ke beberapa judul-judul pada bab-bab yang tersedia ya di